gereja yang terlihat secara kasat mata dan tidak kasat mata, invisible and visible church. Mari kita belajar dari kebenaran firman Tuhan yang mendasari kita. Mari kita buka Alkitab kita dari Matius 7. Matius 7 ayat 21 sampai 23. Kita akan membaca secara bertanggapan. Matius 7 ayat 21 sampai 23. Disinilah penyingkapan Tuhan tentang bagaimana gereja yang terlihat dan tak terlihat itu. Matius 7 ayat 21 sampai 23, saya akan baca ayat 21, kita akan membaca bertanggapan. 1, 2, dan 3. Bukan setiap orang yang berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, akan masuk ke dalam kerajaan sorga, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapa-Ku yang di sorga. Kita akan membaca di ayat 23, 1, 2, dan 3. Pada waktu itulah aku akan berterus terang kepada mereka dan berkata, aku tidak pernah mengenal kamu. Enyahlah daripadaku kamu sekalian pembuat kejahatan. Mari kita bersatu di dalam doa. Bapa sumber kasih karunia, terima kasih untuk malam hari ini Engkau mengumpulkan kami di tengah kelelahan kami menghadapi pekerjaan kami. Tapi Engkau terus memberikan kami gairah untuk mencari Tuhan. Kami haus dan lapar untuk bersekutu bersama dengan saudara-saudara seiman kami. Kami mohon anugerah-Mu, belas kasih-Mu Tuhan. Singkapkanlah isi pesan-Mu pada malam hari ini Tuhan. Sehingga setiap kami boleh membawa satu pesan dan mengetahui apa itu gereja dan bagaimana kami bersikap merespon sebagaimana kami anggota gereja Tuhan. Kami mohon anugerah-Mu, belas kasih-Mu Tuhan. Kuasai mulut, hati, dan pikiran hamba-Mu yang terbatas ini. Sehingga apa yang keluar dari hati dan pikirannya itu berasal daripada Tuhan saja. Dan membagikan satu pesan dari Tuhan. Kami mohon biarlah anugerah-Mu yang senantiasa menolong kami. Sehingga kami boleh mengetahui dan belajar firman-Mu. Di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus kami berdoa mengucap syukur. Amin. Saya akan mulai perenungan ini dengan membagikan dua ayat. Yang pertama Ulangan 29 ayat 29. Demikianlah firman Tuhan. Hal-hal yang tersembunyi ialah bagi Tuhan Allah kita. Tetapi hal-hal yang dinyatakan ialah bagi kita dan bagi anak-anak kita sampai selama-lamanya. Supaya kita melakukan segala perkataan hukum Taurat ini. Ayat kedua saya akan bagikan dari Efesus 3 ayat 3 sampai 5. Demikianlah firman Tuhan. Yaitu bagaimana rahasianya dinyatakan kepadaku dengan wahyu. Seperti yang telah kutulis di atas dengan singkat. Apabila kamu membacanya, kamu dapat mengetahui daripadanya pengertianku akan rahasia Kristus. Yang pada zaman angkatan-angkatan dahulu tidak diberitakan kepada anak-anak manusia. Tetapi yang sekarang dinyatakan dalam roh kepada rasul-rasul dan nabi-nabinya yang kudus. Apa maksud saya membawa kita pada dua ayat ini? Ayat ini menceritakan bagaimana di dalam perjalanan kehidupan kita senantiasa Tuhan menyingkapkan siapa dirinya. Tuhan membawa satu peristiwa demi peristiwa menceritakan, tetapi ada juga hal-hal yang menjadi misteri atau rahasia bagi Tuhan. Dan ketika hal itu disingkapkan, itu supaya ingin kita kerjakan bersama-sama di dalam ketaatan kita kepada Tuhan. Jadi kalau kita boleh sikapi, kita harus mempunyai satu pernyataan sikap. Bahwa segala sesuatu yang terjadi di dalam kehidupan kita dan seluruh alam semesta adalah berisikan penyingkapan tentang siapa diri Allah. Dan bagaimana karya keselamatannya dikerjakan untuk maksud tujuan kebaikan rancangannya. Itu berbicara tentang seluruh kehidupan kita. Berbicara tentang kehidupan bergereja. Dan seluruh kondisi alam semesta. Jadi Allah yang menyingkapkan kepada kita pengetahuan demi pengetahuan. Dan ketika berbicara tentang gereja, hal itu pasti kita akan temui
sesuatu yang luas. Tetapi ketika kita berbicara tentang gereja, selain luas, itu berbicara tentang hal yang kompleks. Banyak kerumitan-kerumitan kita hadapi di dalam pengalaman kita. Tetapi bukan membawa kita kepada pengetahuan yang rumit, tetapi justru bagaimana Tuhan menyingkapkan satu kebaikan rancangannya melalui itu. Sehingga kalau kita berbicara tentang gereja pada akhirnya, ketika kita nanti mendapatkan pengetahuan, ketika kita memberikan definisi, ketika kita melakukan sesuatu demi dan atas nama gereja, semua bermuara pada kebaikan rancangan Allah. Itu yang harus kita pegang. Itu yang akan membawa kita kepada satu respon yang benar di hadapan Tuhan. Nah, apa kebaikan rancangan Allah melalui gereja? Kebaikan rancangan Allah melalui gereja adalah bahwa manusia berdosa dipanggil dan dikumpulkan untuk mendirikan mezbah bagi Allah dan menjalani proses transformasi kehidupan serta menguduskan dirinya bersama dengan komunitas iman. Itu adalah kebaikan rancangan Allah melalui gereja. Sehingga pada akhirnya nanti kita akan mengetahui bahwa sesungguhnya Allah menyingkapkan apa itu gereja dari satu masa ke masa dan memberikan kekhususan panggilan di setiap gereja. Kita melihat banyak denominasi, tetapi di dalam denominasi itu Tuhan bekerja. Kita melihat banyak cara-cara oknum-oknum untuk melakukan sesuatu, meragukan iman jemaat, tetapi Tuhan tetap bekerja di balik itu. Oleh karena itu, kita harus percaya bahwa Allah akan menyingkapkan apa itu gereja dari masa ke masa dan memberikan kekhususan panggilan. Dan secara khusus kita akan belajar nanti kepada kita, GKI Teluk Gong. Bapak Ibu tahu gereja ini? Ini gereja di Brazil. Gereja ini adalah gereja Katolik Katedral Basilica of Our Lady Aparecida. Luasnya 12.000 meter persegi Bapak Ibu. Luasnya, kalau luasnya berarti bisa dari ujung jembatan sampai lampu merah mungkin ya. Nyampe ya kira-kira ya 12.000 ya. Keluasan enggak ya? 12.000. Nah, jemaatnya itu ada kurang lebih 45.000 jemaat. Apa yang mau saya tampilkan di sini Bapak Ibu? Ini adalah bangunan gedung yang megah, yang besar, luas. Jemaat nyaman mungkin di dalam kondisi ini. Ini berikutnya saya berikan foto. Ini Bapak Ibu mungkin ada yang tahu, ini gereja apa? Gereja, hampir benar Musa. Ini gereja Betani di Surabaya. Ya, gereja Betani di Surabaya ini luasnya puluhan ribu meter persegi juga. Tapi kondisinya dia mampu menampung 36.000 jemaat. Kalau kita lihat bangunannya unik kan? Kalau gereja ini Bapak Ibu tahu? Pasti tahu dong, ini dekat kita nih. Iya betul, gereja ini adalah gereja katedral. Jadi banyak keunikan gereja kita bisa lihat dengan kekhususan yang ditangkap oleh para pemimpin-pemimpin gereja untuk mendesain gerejanya dengan keunikan tersendiri. Tetapi ketika kita melihat berbeda-beda itu, ternyata kita harus menyadari bahwa di sana orang-orang berdosa dipanggil. Sama dengan kondisi ketika kita melihat gereja besar maupun gereja kecil, kita harus melihat bahwa ada kondisi bahwa sesungguhnya gereja itu berbicara tentang 4 hal ini. Gereja itu berbicara tentang gedung atau bangunan. Gereja itu berbicara tentang orang-orangnya, pribadi lepas pribadi. Gereja itu berbicara tentang kumpulan orang-orang atau komunitasnya. Dan gereja itu berbicara tentang sistem dan aturan main. Nah, ini yang harus kita lihat. Sehingga di dalam perjalanan sejarah kekristenan, ternyata kita tahu bahwa banyak pemimpin-pemimpin gereja akhirnya mendefinisikan gereja itu di dalam 2 hal ini. Pertama,
terlihat atau visible secara kasat mata. Yang kedua, tidak terlihat atau invisible. Di dalam kondisi ini, kita akan belajar bersama. Kira-kira gereja visible itu seperti apa? Atau yang terlihat secara mata itu seperti apa? Yang pertama kita akan melihat perjalanan sejarah kekristenan, melihat gereja itu dilihat secara kasat mata. Pertama, sebelum abad keempat, pada masa gereja awal mula-mula sampai abad keempat, ketika para teolog waktu itu lahir seperti Agustinus dan yang lainnya bapak-bapak gereja, kita melihat bahwa gereja visible itu berbicara tentang bangunan. Nah, setelah abad keempat, ternyata berbicara tentang bagaimana keanggotaan jemaat lokal, bagaimana membership seorang yang percaya kepada Tuhan, itu semua didokumentasikan, diadministrasikan. Dan ketika hal itu diadministrasikan, di dalam perjalanan sejarah gereja, kita akan melihat sampai masa reformasi bahwa gereja visible itu berbicara tentang organisasi. Perjalanan sejarah kekristenan itu kita akan lihat Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu mempelajarinya, kita akan dapati bahwa tidak didapatkan dengan mudah. Ada kalanya pada waktu itu gereja melakukan hal-hal yang di luar nalar untuk memisahkan antara orang-orang yang bergabung di dalam gereja, pada waktu itu adalah gereja Katolik. Nah, di dalam kondisi ini para pemimpin gereja pada waktu itu memakai satu sistem extra ecclesiam nulla salus. Artinya sistem ini tidak ada keselamatan di luar gereja Katolik pada waktu itu. Artinya semua harus masuk ke gereja, maka semua akan memperoleh keselamatan. Dan itulah yang pada akhirnya para pemimpin-pemimpin gereja dalam perjalanan sejarah gereja, dalam kondisi di masa reformasi ditentang oleh Martin Luther dan kawan-kawan. Kenapa? Karena para pemimpin gereja pada waktu itu menyalahgunakan kekuasaannya dengan menjual surat penghapusan dosa. Disitulah surat indulgensia itu dijual sehingga menjadi uang masuk bagi gereja. Dan hal itu membuat satu kondisi bahwa ternyata apa yang terlihat secara kasat mata itu belum tentu baik. Yang berikutnya, kita dapat melihat satu kondisi bahwa ketika kita berkata visible church itu artinya dapat dikecap dengan panca indera kita. Yang kedua berisikan aturan main yang berbeda dari sistem di dunia. Artinya ini mencakup hal-hal yang ada di dunia di luar yang kita sebut dengan sekuler, dengan gereja itu pasti berbeda. Kenapa? Karena di gereja ditawarkan nilai-nilai kekristenan. Sementara di sekuler, wisera-sera, apa yang terjadi biarlah terjadi. Ya, jadi di dalam ini ada dua perbedaan, tapi dua-duanya punya aturan main. Gitu. Nah, yang berikutnya kalau kita berbicara tentang visible church, maka kita terikat dengan sebuah perjanjian di dalam kekekalan. Nah, inilah kira-kira gambaran visible church, artinya gereja yang dapat dikecap oleh panca indera kita. Dan dalam kondisi ini kita juga akan melihat bagaimana gereja yang tidak dapat dikecap oleh panca indera kita, gereja yang tak terlihat. Gereja tak terlihat itu berbicara tentang pada zaman sebelum abad keempat, gereja itu adalah kumpulan orang berdosa. Setelah zaman bapak-bapak gereja, Agustinus dan rekan-rekan abad keempat, ternyata di situ ada satu ekspektasi di mana orang yang masuk gereja adalah orang berdosa yang mengalami kelahiran kembali. Nah, ini penting nih ya. Orang berdosa yang mengalami kelahiran kembali. Nah, artinya dia di situ dinyatakan bahwa ketika sudah mendeklarasikan imannya, maka dia harus berubah secara kehidupan. Ketika dia mendeklarasikan, aku percaya kepada Tuhan,
Di dalam perjalanannya maka orang itu harus hidup baru yang kita kenal sekarang. Nah, tetapi di dalam perjalanan sampai kepada masa reformasi, ternyata definisi gereja tak terlihat atau tak kasat mata itu berbicara tentang organisme. Organisme itu kan proses pertumbuhan, di mana setiap organisme itu bisa bertumbuh dan berkembang. Dan itu melalui satu proses. Prosesnya pengalaman demi pengalaman, kejadian demi kejadian, peristiwa demi peristiwa yang membawa seseorang itu melihat dan mengalami iman di dalam Yesus Tuhan. Nah, jadi kalau kita simpulkan, invisible church itu artinya apa? Bahwa di situ adalah kumpulan orang-orang yang telah menerima dan menundukkan diri di dalam imannya kepada Yesus Kristus. Invisible church itu berarti orang-orang yang mengalami kelahiran kembali. Dan terakhir adalah orang-orang yang berbicara dia harus bertekun di dalam proses pengudusan diri. Karena Tuhan menginginkan kehidupan kita tak bercelah sampai Ia datang kedua kali. Dan kita akan bertemu muka dengan muka. Di mana kita akan menjadi mempelai wanitanya dalam perkawinan anak domba. Nah, dalam hal ini maka kita harus melihat dan merespon Bapak Ibu secara khusus. Kalau di dalam perspektif teolog reform ini dikatakan bahwa seperti ini, bahwa hal tersebut berbicara tentang invisible dan visible itu bukan berarti memisahkan gereja, melainkan melihat gereja di dalam dua aspek. Bagaimana cara manusia melihat dan cara Allah melihat. Nah, jadi ada dua hal ya, cara Allah melihat dan bagaimana cara manusia melihat. Cara Allah melihat itu di dalam perspektif invisible. Visible bagaimana cara manusia melihat. Nah, sehingga para teolog reform percaya bahwa pembagian ini didasarkan pada hal seperti ini. Ketika berbicara tentang invisible, berarti tidak seorang pun yang dapat melihat kedalaman hati manusia. Tak bisa kita selidiki. Tak bisa kita pahami satu dengan yang lainnya setiap pribadi. Ketika dia bilang, saya sudah menerima Kristus, tetapi apakah bisa kita pastikan kehidupannya di luar mengalami satu perjalanan bersama dengan Kristus? Nah, itulah yang dipikirkan para teolog-teolog reform. Yang kedua, bahwa panggilan kepada setiap pribadi oleh Roh Kudus bersifat personal dan pekerjaan ilahi. Artinya di dalam perjalanan seseorang setelah masuk dan mendedikasikan hidup bergereja, maka disitulah dalam pemandangan, dalam perspektifnya seseorang itu akan terus memandang kepada kekekalan. Dan disitulah Allah bekerja kepada setiap pribadi lepas pribadi. Nah, seperti ayat yang kita baca tadi Bapak Ibu. Ini merupakan salah satu bukti Alkitab tentang pembagian visible dan invisible. Kalau kita baca tadi, di sana dikatakan bukan setiap orang yang berseru kepadaku Tuhan akan masuk ke dalam kerajaan sorga, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapakku di sorga. Jadi ada pemisahan di situ. Orang berseru memanggil nama Tuhan, bukan berarti selalu Tuhan akan mengindahkannya. Orang yang mempunyai pengetahuan tentang Tuhan, ternyata Tuhan bisa juga gak kenal sama kita. Kenapa? Karena pengetahuan itu hanya disimpan menjadi akumulasi pengetahuan tanpa dihidupi, tanpa diimani. Bahwa pengetahuan itu akan membawa dia kepada ketika ditanya, saya bisa menjawab. Bukan. Jadi pengetahuan itu akan membawa seseorang kepada kehidupan berjalan bersama dengan Tuhan. Nah, disitulah makanya di dalam perspektif reform, orang-orang percaya pemisahan antara visible dan invisible untuk memisahkan
Bagaimana orang yang percaya di dalam Tuhan secara sejati, beriman kepada Yesus Tuhan, dan disandingkan dengan orang yang hanya penuh dengan, dalam tanda kutip maaf, hipokrit, kemunafikan. Dipertontonkan segala hal-hal kewajiban keagamaan, tetapi di dalam kehidupannya sulit menghidupi. Ini yang menjadi satu perenungan buat kita. Dalam kondisi berikutnya kita akan melihat bukti kedua di dalam 1 Yohanes 2 ayat 19 sampai 20. Saya akan membacakan bagi kita. Memang mereka berasal dari antara kita, tetapi mereka tidak sungguh-sungguh termasuk pada kita. Sebab jika mereka sungguh-sungguh termasuk pada kita, niscaya mereka tetap bersama-sama dengan kita, tetapi hal itu terjadi supaya menjadi nyata bahwa tidak semua mereka sungguh-sungguh termasuk pada kita. Tetapi kamu telah beroleh pengurapan yang dari yang kudus, dan dengan demikian kamu semua mengetahuinya. Jadi di sini penulis surat Yohanes, dia mau membedakan bahwa ada perbedaan yang jelas antara Kristen yang sejati dan yang palsu. Dilihat dari bagaimana seseorang bertekun di dalam imannya. Jadi antikristus itu lahir dari komunitas Kristen. Ya, saya garis bawahi ya Bapak Ibu. Antikristus bukan lahir dari kelompok luar. Antikristus itu justru lahir dari orang-orang yang mengalami, apa ya saya bilang ya, mengalami satu pengalaman dengan Tuhan tapi gagal, kecewa. Dan ujung-ujungnya menyangkal bahwa apa yang diperkatakan oleh Tuhan itu hidup. Jadi antikristus itu lahir dari seseorang yang menghidupi imannya tidak sesuai dengan apa yang diperkatakan oleh firman. Dan dalam kondisi ini Bapak Ibu menjadi ingat-ingatan bagi kita. Ketika dikatakan ada pemisahan Kristen yang sejati dan palsu, mungkin bagi kita menjadi satu penolakan tersendiri. Saya termasuk yang mana ya? Apakah saya orang Kristen yang palsu? Apakah saya orang Kristen yang sejati? Kita membuat jadi hakim atas diri kita sendiri atau bagi orang lain. Tidak. Firman Tuhan tidak bermaksud untuk membuat kita jadi hakim atas diri kita sendiri. Tetapi firman Tuhan membuat kita merespon bagaimana seharusnya saya hidup di dalam iman saya. Bagaimana saya hidup ketika apa yang saya minta Tuhan tidak mengindahkannya. Apa yang saya inginkan Tuhan tidak sediakan. Kenapa? Karena ternyata Tuhan tidak merencanakannya. Karena Tuhan tidak merencanakan hal itu terjadi di dalam kehidupan saya. Sehingga kalau kita bisa simpulkan Bapak Ibu, pembagian visible dan invisible, terlihat dan tidak terlihat itu adalah penggambaran, penyingkapan tentang gereja dari satu masa ke masa lain. Nah, hal tersebut tidak mutlak Bapak Ibu, tetapi membantu kita melihat dan merespons sebagai anggota gereja untuk melakukan sesuatu di dalam kebaikan rancangan Allah melalui gereja Tuhan. Artinya kalau kita tahu bahwa antikristus akan lahir dari komunitas di dalam gereja sesungguhnya. Ketika mereka mengalami kekecewaan, ketika mereka mengalami penolakan, ketika seseorang mengalami keputusasaan di dalam imannya, ketika mereka merasa tidak diterima, disitulah kemungkinan potensi antikristus lahir. Itulah yang diungkapkan oleh Rasul Yohanes di dalam suratnya. Jadi antikristus itu bukan lahir dari komunitas di luar Tuhan, tidak. Antikristus itu lahir dari komunitas di dalam gereja yang tidak menghidupi imannya kepada Tuhan. Jadi dalam kondisi ini maka saya boleh melihat bahwa pembagian visible dan invisible yang dalam kondisi pengakuan iman, saya condong kepada hal ini Bapak Ibu. Apa yang dituliskan dalam
nggak kelihatan. Iya, ini hari baru 2 hari kan. Katekismus Westminster chapter 25, bagian ke-25, bagian pertama dan kedua. Jadi saya akan bacakan bagi kita. Jadi begini, gereja tak terlihat atau terlihat itu berbicara tentang gereja Katolik atau universal yang tidak kelihatan, terdiri dari sejumlah orang-orang pilihan yang telah, sedang, dan akan dikumpulkan menjadi satu di bawah Kristus kepalanya dan merupakan mempelai tubuh kepenuhan Dia yang memenuhi semua dalam semua gereja, dalam semua. Gereja yang kelihatan berbicara bersifat Katolik atau universal di bawah Injil, tidak terbatas pada satu bangsa seperti sebelumnya di bawah hukum Taurat. Terdiri dari semua orang di seluruh dunia, dunia yang menganut agama yang benar dan anak-anak mereka, dan merupakan kerajaan Tuhan Yesus Kristus, rumah dan keluarga Allah, yang darinya tidak ada kemungkinan keselamatan biasa. Kalau di dalam perjalanan sejarah kekristenan memang benar, extra ecclesiam nulla salus, tidak ada keselamatan di luar gereja yang disalahgunakan oleh para pemimpin-pemimpin gereja, tetapi itu tidak membuat kita justru malah menjauh dari gereja. Kalau di dalam tahun-tahun belakangan, kalau Bapak Ibu mengikuti berita, orang lebih nyaman, apalagi pasca pandemi ya, banyak gereja yang hadir di rumah, church at home. Jadi banyak gereja-gereja rumah. Kenapa? Karena tidak mau terikat kepada disiplin-disiplin dan aturan main dan sistem. Kenapa? Mereka percaya bahwa seolah-olah di dalam iman kepada Yesus Kristus tidak ada pendisiplinan, tidak ada aturan main dan sistem yang dilakukan. Sehingga ya udah pengennya free aja. Pokoknya aku mau begini, mau begitu, ya jangan didisiplinkan, jangan di-ban. Ini ada satu kisah yang saya alami Bapak Ibu. Secara khusus kondisi kalau di gereja mungkin ini jadi perdebatan ya. Tapi di dalam gereja ada satu kondisi, misalnya ketika seseorang mendapati jemaatnya, bercerai. Dan dalam kondisi tertentu ada beberapa gereja yang mendisiplinkan dengan tindakan-tindakan disiplin. Bapak Ibu, dalam kondisi-kondisi tertentu, disiplin yang diambil oleh gereja bukan berarti untuk menyudutkan atau menghakimi. Tapi untuk menyatakan bagaimana apa yang diperkatakan oleh firman Tuhan itu menolong. Nah, kejadian ini saya alami Bapak Ibu karena ada dari keluarga saya yang kebetulan mendapatkan disiplin yang tersebut. Di dalam kondisi ini maka dia harus berpindah gereja. Kenapa? Karena memang tidak ada alasan yang jelas ketika dia memutuskan bahwa dia harus berpisah dengan suaminya. Jadi gereja berusaha untuk mempersatukannya, mendamaikannya. Tetapi tidak ada alasan yang jelas, hanya mengikuti kemauan dan keinginan diri sendiri. Maka ketika Tuhan memakai gereja, melakukan sesuatu demi dan atas nama kebaikan rancangan Allah yang besar, mari kita sama-sama berusaha mengingat kepada diri kita bahwa gereja adalah kumpulan orang-orang berdosa dengan segala keberdosaan kita dan kondisi kita yang ada. Mari kita bersikap otentik. Artinya apa? Saya orang berdosa, di hadapan saya mungkin saya bertemu dengan orang-orang berdosa. Artinya saya mau memberikan dedikasi saya untuk melayani dia, bersama-sama bertumbuh di dalam iman. Artinya saya tidak selalu menuntut supaya saya dilayani. Tidak. Tetapi bersama-sama dalam satu tubuh gereja, bersama-sama mempunyai satu komitmen dan keyakinan bahwa Tuhan akan menolong kami. Jadi bukan atas nama saya lagi, tapi Tuhan akan menolong kami. Supaya kami boleh berjalan di dalam terang Injil Yesus Kristus. Nah inilah yang harus kita sama-sama lakukan dan responi Bapak Ibu.
Nah, demikian mungkin yang bisa saya sampaikan mengenai gereja yang terlihat dan tidak terlihat. Saya memberikan pertanyaan, kesempatan bertanya kepada Bapak Ibu, Saudara-saudari. Saya berikan 2 kesempatan kepada Bapak Ibu yang mungkin mau bertanya tentang gereja terlihat dan tidak terlihat. Apakah ada Bapak Ibu? Iya. Mau saya tanyakan Pak Pendeta, apakah gereja itu sama dengan istilah kerajaan Allah dan mempelai Kristus? Dan mengenai gereja itu adalah orang-orang yang diselamatkan menurut penguraian Bapak ya. Dalam kehidupan orang Kristen nggak semuanya bisa mencapai kerohanian yang kira-kira setingkat dengan Bapak lah. Kalau saya sudah sejak kecil Kristen tapi dengan keluarga tidak memiliki hubungan yang baik, apalagi dengan kakak saya selalu bertengkar apakah saya tetap gereja, Pak. Oke. Terima kasih Pak Petrus. Jadi untuk sebenarnya gini, klaim yang Bapak sampaikan itu sebenarnya menjadi perenungan pribadi buat saya. Apakah status rohaniawan membuat saya merasa lebih di atas? Tidak sama sekali. Saya selalu berpikir, kenapa saya Tuhan? Dalam kondisi tertentu Tuhan mengizinkan sesuatu terjadi kepada kehidupan saya dan kepada keluarga saya. Dan itu nyata. Jadi saya bukan dalam kondisi keluarga yang baik-baik saja. Ada kalanya yang seperti tadi saya ceritakan, anggota keluarga saya juga ada yang berpisah. Dalam kondisi anggota keluarga saya juga bertengkar. Nah kemarin saya baru cerita, paman saya baru meninggal dan malamnya setelah paman saya meninggal, jam 2 pagi adik perempuan saya yang dari keluarga paman saya minta tolong. Kenapa? Keluarganya berantem di depan orang tuanya yang baru meninggal. Jadi dalam kondisi ini maaf Pak Petrus, bahwa keluarga kita diizinkan mungkin mengalami hal-hal yang kita ini sama-sama manusia berdosa yang berusaha dipulihkan oleh Tuhan. Tapi bagaimana cara kita merespon dengan kondisi-kondisi tertentu, saya mau mengambil inisiatif membagikan kasih yang daripada Tuhan. Jadi saya berdoa untuk Pak Petrus dan keluarga, kiranya Pak Petrus dalam anugerah dan kasih Tuhan di tengah kondisi yang Pak Petrus alami, percayalah pada janji dan pengharapan kepada Tuhan. Kalau hari-hari ini mungkin kondisi lagi tidak baik-baik saja, tapi berdoalah dan melipat tangan kepada Tuhan. Minta Tuhan yang berikan anugerah dan kasih damai sejahtera itu, sehingga keluarga itu boleh dipulihkan. Jadi dalam kondisi seperti ini, apakah tetap menjadi anggota gereja? Iya, Bapak adalah anggota gereja. Kan tadi kan saya udah paparkan, uraikan bahwa kita adalah kumpulan orang-orang berdosa yang dipanggil Tuhan untuk berbalik mendirikan mezbah. Dan di dalam proses itu kita menguduskan diri. Jadi oleh karena itu, masuklah ke dalam komunitas iman dan berinteraksilah, disitulah akan membentuk kita bertransformasi semakin serupa dengan Kristus. Itu kiranya yang bisa saya jawab Pak Petrus. Mohon maaf kalau jawaban saya kurang komprehensif, nanti mungkin bisa dibantu oleh musuh untuk menolong saya di tengah kondisi yang ada. Tapi saya bisa pastikan, kita semua orang-orang yang memiliki kerentanan. Kita semua orang-orang yang memiliki kerapuhan. Tapi di dalam anugerah Tuhan, kita berjalan pada satu tujuan yang sama, memandang kepada kekekalan. Kiranya itu bisa menjawab. Terima kasih. Apakah ada lagi Bapak Ibu yang ingin bertanya?
Oke, tidak ada lagi Bapak Ibu ya. Nah, jadi kalau misal pun ada nanti mungkin lebih kepada pribadi lepas pribadi, Bapak Ibu boleh berdiskusi bersama dengan saya, Lose Yohana, Lose Gili ataupun Musa. Kita akan dengan senang hati untuk berbagi, bukan menggurui atau tapi justru membawa kepada Tuhan. Karena seringkali banyak terjebak kepada nasihat-nasihat yang membawa kepada kami sebagai solusi. Tapi tidak sesungguhnya. Solusi itu harus datang daripada Tuhan sendiri. Jadi supaya kita datang kepada Tuhan dan meyakini bahwa Tuhanlah pengharapan kita. Rohaniawan hanya bersifat menolong, membantu kita untuk meneguhkan hati kita bahwa iman kita tidak salah kepada Yesus Kristus. Mari kita berdoa. Kami bersyukur punya Allah seperti Engkau yang senantiasa menolong, memampukan kami melewati hari lepas hari, melewati peristiwa demi peristiwa. Tuhan, banyak hal yang terjadi di dalam peristiwa kehidupan kami. Ada susah maupun senang, ada sedih, kecewa, keputusasaan. Kami semua memiliki kerentanan dan kerapuhan. Tapi biarlah anugerah Allah dan kasih karunia Allah yang menolong kami. Karena kami percaya melalui karya salib Tuhan. Kami percaya Tuhan yang memampukan dan mengubahkan kehidupan kami. Dan Roh Kudus yang memimpin kehidupan kami untuk senantiasa memandang kepada Yesus Kristus. Tuhan, kuatkan dan teguhkanlah hati kami di tengah kondisi apapun yang kami sedang hadapi hari-hari ini. Biarlah anugerah Tuhan yang senantiasa menjadi terang bagi kehidupan kami. Sehingga kami tidak berjalan di hal yang gelap. Sehingga kami tidak samar-samar. Tapi iman pengharapan kami di dalam kekekalan. Itulah yang kami imani. Dan kami mohon biarlah Tuhan yang memimpin kami. Tuhan, kami mau berdoa malam hari ini. Kami baru saja mendapati berita bahwa Ibu Yeni Ong Tuhan izinkan mengalami satu musibah, mengalami kecelakaan, ditabrak. Tuhan, Bapak, kami mau berserah kepadamu di dalam kondisi pun apa yang dialami oleh Ibu Yeni Ong hari ini. Tuhan tolong jaga beliau, Tuhan tolong berkati kesehatan beliau, penanganan dokter yang akan dilakukan maupun suster kiranya itu membawa pemulihan kesehatan bagi beliau. Dan kami percaya Tuhan yang menjagai kami semua di tengah kondisi kami mungkin kelelahan di perjalanan, kami mungkin bisa mengalami musibah yang sama, mengalami kecelakaan. Tuhan tolong jagai kami, Tuhan tolong lindungi kami. Bapak, kami mau berdoa secara khusus mungkin kehidupan kami di dalam keluarga yang hari-hari ini tidak baik-baik saja. Hari-hari ini tidak akur atau kondisi-kondisi tertentu yang kami pertanyakan, kenapa Tuhan ini terjadi di dalam kehidupan kami. Tuhan, kami percaya kami adalah garam dan terang dunia. Kami percaya bahwa dari kami terlebih dahululah satu tindakan demi tindakan yang akan membawa kami kepada pemulihan di keluarga kami. Dan kami percaya Tuhan, oleh karena anugerah dan kasih karunia-Mu yang telah menyelamatkan kami, boleh menolong kami memberikan satu respon yang benar. Dan kami boleh memandang satu pengharapan di dalam iman kami kepada Yesus Kristus. Kami mau berdoa secara khusus Tuhan mungkin yang saat ini sedang bergumul di dalam masalah ekonomi, di dalam masalah pekerjaan. Tuhan tolong jemaat Tuhan di GKI Teluk Gong ini, apapun pekerjaan dan profesi mereka, kiranya Tuhan yang menjadi sumber berkat, kiranya Tuhan yang menjadi sumber pemelihara kehidupan mereka. Kami percaya besar kecil yang diterima melalui pekerjaan mereka, tapi itu boleh mencukupkan kehidupan mereka. Dan kami percaya Tuhan apabila saat ini ada jemaat GKI Teluk Gong yang belum mendapatkan pekerjaan, Tuhan yang boleh memberikan satu solusi demi solusi, menunjukkan satu pekerjaan demi pekerjaan Tuhan. Sehingga pada akhirnya jemaat GKI Teluk Gong tersebut Tuhan boleh mendapatkan pekerjaan. Tuhan, kami mau berdoa juga secara khusus mungkin ada kondisi-kondisi tertentu yang kami hadapi dalam hal bisnis ataupun berusaha. Kami mengalami satu hal-hal yang tidak mengenakan. Tuhan tolong kami untuk tetap memandang dalam iman kami kepada Yesus Kristus. Sehingga hal itu tidak membuat kami menyimpang ke kiri dan ke kanan,
di dalam pengambilan keputusan. Tuhan mampukan kami untuk berjalan di dalam terang firman Tuhan. Sehingga kekuatan dari kami ialah daripada Tuhan saja. Terima kasih Tuhan untuk waktu ini. Terima kasih untuk kesempatan ini. Kami boleh belajar tentang gereja Tuhan. Dan biarlah kami sebagai anggota gereja Tuhan boleh senantiasa terus berkomitmen, berdedikasi. Melalui gereja ini Tuhan, kami boleh bertumbuh dan mengenal Tuhan. Dan secara khusus mengalami satu proses transformasi kehidupan. Terima kasih. Hanya di dalam nama anak Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Persekutuan doa kita selesai. Silakan mengambil waktu teduh. Tuhan Yesus memberkati.